Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih perkembangan market dalam 1 minggu terakhir ini, katalis-katalis apa saja yang mempengaruhi, dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang investor. Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, silahkan teman-teman untuk download ebook kami dulu ya, karena kami sudah menulis ebook yang bisa teman-teman download secara free, di mana di dalamnya ada 3 saham undervalue ya, watchlist 3 saham undervalue yang menurut analisa kami punya potensi kenaikan yang signifikan dalam 1-2 tahun ke depan. Ada juga insight tentang bagaimana sih cara investasi saham untuk jangka panjang dengan benar. Nah, jadi pastikan ya teman-teman untuk mendownload ebook watchlistnya dulu, linknya di bawah ini. Oke, yang pertama kita lihat dulu pergerakan dari IHSG sepanjang tahun 2025 ini, atau mungkin kita tarik garis lebih ke belakang lagi ya, di mana IHSG pernah mencapai all time high-nya di bulan September tahun kemarin di level 7.900. Sebelum akhirnya IHSG dalam fase tren turun sampai sekarang. Saat video ini diambil, IHSG berada di level 6.515. Ya, dan kalau kita hitung dari level tertingginya sampai saat ini, kurang lebih IHSG sudah turun sekitar 20%, 18-20%. Dan perhitungan untuk year to date-nya atau sepanjang tahun 2025 ini, IHSG sendiri masih turun hampir 8%, di mana 1 minggu terakhir IHSG turun hampir 2%. Lalu katalis apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG dalam 1 minggu terakhir? Yang pertama ada berita mengenai kenaikan tarif royalti untuk komoditas mineral dan batu bara. Tentu saja langkah ini dipakai pemerintah, salah satu fungsinya untuk menambah pendapatan APBN kita pastinya ya, di mana royalti ini salah satu sumber pendapatan keuangan negara kita. Dan menurut saya hal yang wajar karena memang tambang merupakan salah satu komoditas yang itu dikuasai oleh negara. Jadi ya salah satu caranya untuk mendapatkan pendapatan dari komoditas ini adalah menaikkan tarif royalti. Apa saja tambang yang kena? Hampir semuanya. Emas, nikel, tembaga, termasuk juga batu bara. Dan mungkin ini sekilas ya, kira-kira apa saja tarif yang akan kena atau berapa kenaikannya. Yang pertama kita lihat dulu dari tambang nikel, di mana dari yang pertama dari biji nikelnya dulu. Single tarif biji nikel 10%, tarif royalti yang lama kemungkinan akan naik menjadi tarif progresif 14-19%, hampir 2 kali lipatnya ya. Kemudian nikel mate single tarif 2% menjadi tarif progresif 4,5-6,5%, 3 kali lipatnya. Kemudian ferronikel single tarif 2% menjadi 5-7%, ini juga 2 sampai dengan 3 kali lipatnya juga. Nickel pig iron single tarif 5% akan menjadi tarif progresif 5-7%. Dan tentu saja berita mengenai kenaikan tarif royalti ini berimbas kepada harga saham emiten nikel, terutama Inco ya, yang dimana Inco ini adalah BUMN juga karena pemerintah sudah memiliki sahamnya Inco lewat divestasi ya terbesar di tahun kemarin, dan ini membuat harga saham Inco dalam 1 minggu terakhir itu turun sampai 20,65%, bahkan dalam year to date ini turun sekitar 32%, penurunan yang cukup signifikan tentunya dalam waktu yang cukup pendek. Nah, selain nikel ada juga biji tembaga yang ini juga sama-sama naik, terutama juga emas ya. Emas tarif progresifnya dari 3,75 sampai 10% menjadi tarif progresif 7 sampai 16%. Oke, itu berita pertama di minggu ini ya, minggu dalam 1 minggu terakhir maksud saya ya. Kemudian berita yang kedua ada Bank BUMN yang bakal dapat tugas pembiayaan koperasi desa. Jadi pemerintah menargetkan atau memberi tugas kepada Bank Himbara, Bank BUMN ini untuk melakukan pembiayaan kepada koperasi merah putih yang rencana akan digulirkan atau diadakan, di-create oleh pemerintah. Di mana kebutuhannya mencapai sekitar 70.000 koperasi dengan pendanaan sekitar 3-5 miliar rupiah per koperasi. Jadi ya kalau kita hitung secara sekilas saja katakanlah 5 miliar dikalikan 70.000 koperasi, ini kurang lebih butuh pendanaan sekitar 350 triliun rupiah.
Dan juga berita ini membuat kemarin emiten-emiten perbankan kita termasuk juga BUMN, BBRI, BMRI, BBNI mengalami penurunan harga saham ya karena ya dianggap pemerintah terlalu mengintervensi terhadap kinerja dari bank BUMN. Kemudian masuk berita ketiga yang tidak kalah hebohnya yaitu adalah penerimaan pajak yang anjlok 30%. Di mana ini ditakutkan oleh para investor berdampak kepada gagalnya program-program besar yang akan dilakukan oleh pemerintah ya seperti makan bergizi gratis maupun Danantara di mana dua program tersebut salah satu program yang menjadi sorotan para investor dan butuh dana besar ternyata pendapatan pajaknya turun. Takutnya nih kalau misalkan dari pendapatan pajak tidak mampu untuk melakukan pembiayaan ya atau membiayai program besarnya pemerintah, takutnya hutang dari pemerintah kita akan semakin membengkak lagi dan resikonya pun itu akan menjadi lebih besar. Nah, nanti kita akan lihat ya kira-kira bagaimana nih pemerintah untuk men-solve atau memberikan solusi terhadap penurunan penerimaan pajak sampai dengan bulan Februari ini ya. Semoga harapannya ya nanti di bulan Maret dan juga seterusnya menjadi normal lagi. Isunya sih gara-gara aplikasi Cortex kemarin ya. Yang jelas jangan panik. Karena kalau kita panik keburu-buru jual ketika harga sahamnya turun, jangan-jangan nih kita justru jual di harga yang murah alias kita mengambil keputusan yang salah. Sebelum kita melakukan eksekusi, pastikan kita harus selalu menganalisa ulang atau mereview kembali. Kira-kira apakah katalis-katalis negatif tersebut mempengaruhi kinerja emiten yang kita miliki di tahun ini atau tidak. Karena memang ya ketika ada katalis negatif dan itu keluar dan itu dirasakan ya secara makro, maka semua saham mayoritas turun. Termasuk saham-saham yang sebenarnya tidak punya kaitannya dengan katalis negatif tersebut. Lalu kalau misalkan kita pegang emiten-emiten yang tidak ada kaitannya dengan katalis negatif tersebut, ya menurut saya di hold pun itu masih hal yang baik, ya keputusan yang benar. Contoh misalkan kalau kalian membership dari The Investor ini, pastinya kalian juga sudah bisa melihat kan ya portofolio saya di mana saya tidak melakukan apa-apa ya, saya masih hold saja saham-saham yang saya miliki saat ini. Kenapa? Ya karena saham-saham yang saya miliki tidak berkaitan dengan katalis-katalis negatif tersebut. Walaupun harga sahamnya sama-sama turun. Lalu bagaimana kalau misalkan kita pegang emiten-emiten yang ada kaitannya dengan katalis negatif tersebut? Tentu saja kita harus mereview kembali kinerjanya. Apakah berpotensi menurunkan kinerja di tahun ini atau tidak? Sebagai contoh, misalkan kita pegang saham Bank BUMN. Di mana tadi kita ngelihat kurang lebih membutuhkan pendanaan sekitar 350 triliun rupiah. Nah, tentu saja kita harus melihat lebih jauh lagi beritanya seperti apa, implementasinya seperti apa, apakah 350 triliun itu harus direalisasikan tahun ini atau tidak. Tentu saja menurut saya tidak kan ya, pasti akan bertahap. Dan kalau misalkan pun diimplementasi dalam ya mungkin 2 atau 3 tahun ke depan ya, dari tahun ini, kemudian tahun depan, tahun ketiga, ya kita hitung lagi kira-kira berdampak buruk atau tidak terhadap portofolio outstanding saham yang kita miliki. Sebagai contoh misalkan kita pegang emiten perbankan nih, Bank BUMN. Di mana katakanlah per tahun 2024 kemarin outstanding kredit sekitar 1.500 triliun. Nah berarti anggap saja nanti ada 100 triliun kredit baru yang harus dikeluarkan kepada Koperasi Merah Putih tersebut, kira-kira berpengaruh nggak? Ya kalau 100 triliun dibandingkan 1.500 triliun tentu saja tidak terlalu berpengaruh. Dan tentu saja 100 triliun ini tidak berarti semua akan menjadi NPL. Tidak. Karena semua bank dalam menyalurkan kredit pasti akan melakukan mitigasi risiko. Nah dibandingkan kita mengkhawatirkan 100 triliun yang nanti akan menjadi outstanding baru, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana tantangan perbankan atau bank BUMN saat ini. Misalkan nih, bank BUMN yang kita miliki sedang berperang untuk melawan NPL di sisi segmen mikro. Nah itu saja yang kita perhatikan, apakah dia bisa survive atau bisa pulih di tahun ini atau tidak. Nah itu lebih penting. Kemudian misalkan kita pegang emiten nikel, di mana tadi ada kenaikan royalti kurang lebih 2-3 kali lipat. Ya berarti kita hitung lagi nih, kira-kira di tahun 2024 kemarin berapa total royalti emiten yang dikeluarkan di tahun kemarin. Kemudian kita kalikan 2 atau 3 kali untuk tahun 2025 ini, apakah berdampak signifikan terhadap penurunan laba atau tidak.
Kalau misalkan ada potensi penurunan laba yang cukup signifikan, ya mungkin kita bisa kurangi alokasi di emiten nikel tersebut. Tapi kalau misalkan tidak ada dampak sama sekali, yang artinya profitnya itu sudah sangat besar dan tidak mempengaruhi profit ya ketika membayar royalti 2 kali lipat, ya berarti baik-baik saja ya. Itu penjelasan secara umumnya ya. Cuman case by case untuk masing-masing emiten tentunya beda-beda, maka pastikan kita harus review kembali kinerja emiten yang kita miliki. Pada akhirnya katalis-katalis negatif tersebut nanti akan hilang dengan sendirinya. Ketika ada katalis positif, saham-saham yang bagus pun pada akhirnya itu juga akan naik. Maka kita sebagai investor jangka panjang, kita jangan fokus ke katalis negatifnya, tapi ke bagaimana kinerjanya, bagaimana prospek di tahun 2025 ini. Apakah emiten yang kita pegang ini memiliki potensi kenaikan laba di tahun 2025 ini atau tidak? Itu yang justru lebih penting. Nah, sekarang saya ganti tanya nih ke teman-teman semua. Apakah kalian sudah mereview kembali kinerja emiten yang kalian miliki atau tidak? Atau hanya sekedar FOMO atau ikut-ikutan fear? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.